wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Agak melemah ya. Sepertinya lagi kurang sehat ya Rais ya. Belum makan. Ada itu ya sarapan ya. Belum makan. Iya, tapi walaupun belum sarapan Rais tetap harus setia Iya, dan juga menemani aku di sini ya. Iya betul. Kita jangan sampai cinlok di sini ya. Astagfirullah. Emang Rais mau mata tante? Hah? Kurang mau. Kurang mau, tapi kalau ada boleh. Kalau di luar begitu. nih mau sih. Kalau di luar ini, jangan saya yang pastinya ya. Oke, Aceh Jino, pemirsa kita jumpa lagi di hari Senin. Senin. Ya, dan selamat bulan Maret. Oh ini awal Maret ya? Iya, bulan Maret, udah masuk bulan Maret dan kita masih punya sekitar 29 hari lagi ke depan ya insya Allah ya. Mudah-mudahan sampai ya. Yang untuk apa nih 29 hari ke depan? Enggak sih, Oh, enggak ada menyemangatkan diri Oh. aja begitu ya. Oke, kita Kira-kira hari bakal spesial. enggak ada. Tapi mau gimana? Tapi hari ini juga udah spesial Iya, banget karena kita betul. kedatangan cowok ganteng dan saya yang paling cantik di hari ini ya. Selamat datang untuk teman-teman dari Konservasi Penyu Lampu Babah 2. Halo, selamat pagi. Pakai mic-nya silakan, kita langsung kenalan sama yang paling ganteng paling ujung, Bang. Perkenalkan diri Anda ya. Nama saya Safrizal. Bang Safriza kalau di Konservasi Penyu ini posisinya sebagai apa, relawan atau bagaimana? Enggak, saya baru bergabung. Mhm. Saya baru bergabung karena baru tahu ya. Baru gabung berapa lama ini? Ini tahap ini. Iya. Karena kan kalau dulu berburu, Mhm. jadi pemburunya. Mhm. Kalau sekarang karena udah ada konservasi, jadi Mhm. tertarik lah untuk bergabung. Sudah berapa lama bergabung di Konservasi Penyu? Tahap ini, Iya? tahap Nggak, maksudnya udah berapa lama bergabung di komunitas ini? Apakah baru sebulan, 2 bulan, sebulan. sebulan ya? Pelepasan inilah. Pelepasan ini yang perdana berarti? Perdana. Oke. Dan Bang Alhadi, halo. Ini Alhadi juga mahasiswa? Saya juga mahasiswa. Mhm. Saya juga baru bergabung di konservasi penyu. Aha. Karena baru sebulan juga saya bergabung di konservasi. Dulu saya juga memburu penyu dan mengkonsumsi telur penyu. Aha. Suka juga ya? Ya, suka juga. Rasanya gimana itu? Gimana rasanya? Mhm. Ada Enak, Ada aroma. ada aroma. Kayaknya si Aladi masih blank dari pagi-pagi nih. Bangun, 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 bangun. Oke, terima kasih Aladi. Ini kita cerita lagi ya tentang rasa dari telur penyu sendiri. Kalau Fahmi sendiri, ini kelihatannya di antara yang tadi udah saya tanyain paling seger nih wajahnya. Ya, nama saya Husnul Fahmi. Saya di konservasi ini sudah kalau dibilang lama, nggak lama-lama juga. Mhm. Karena memang udah sering ngikut mulai dari pengambilan penyunya terus telurnya sampai ke tukinya. Ada sekitar 1 tahun lebih mungkin. 1 tahun lebih. Nah, kalau untuk Bang Faizin sendiri, komunitas ini bisa dikatakan komunitas ya. ya Memang sudah berapa lama membangun komunitas penyu ini? kita terbentuk tuh di awal tahun 2011. Mhm. Jadi 2011 sampai sekarang 2020, alhamdulillah kita masih aktif. Itu terdiri dari semua kalangan masyarakat di Lampung. Mhm. Jadi ada yang dari pemancing, ada yang dari peselancar juga ada juga yang dari yang pengusaha warung di pinggir pantai Lampung. Jadi bekerja sama juga Iya, dengan kita mereka. bekerja sama karena kalau Oke. kita sendiri mungkin telur penyu yang kita dapat itu tidak sesuai yang kita butuhkan. Oke, ini penasaran juga nih ya pemirsa ya. Ini ada sedikit cuplikan yang kita bisa lihat, perkenalan dulu deh seperti apa kegiatan dari Konservasi Penyu Lampu Babah 2. Iya. Silakan, ini dia.
Oke, itu dia cuplikan nih, seru sekali ya. Tadi yang jenis dilepaskan terakhir kemarin itu adalah jenis belimbing ya. Jenis belimbing. Oke, saya pengen tahu dong Bang Faizin, ini penyu kalian ini dapat dari mana begitu? Jadi kita ini kan ada ranger, kalau istilah dalam konservasi ini ada ranger kami, termasuk yang kita berempat ini. Itu kita tahu masa musim penyu itu bertelur. Malam kita ke pantai itu menyusuri pesisir pantai itu. Mungkin bukan dari kami aja, juga ada dari masyarakat Lampu. Jadi di situ kami mengintai kapan penyu itu naik ke darat. Jadi begitu penyu itu bertelur, kita ambil telurnya, baru kita pindah ke tempat penangkaran. Tetapi kadang-kadang kita nanti ada 10 orang nih, telurnya ada 60. Yang jadi bukan masalah, tapi kita ini menjadi budaya adat yang sudah berlaku di Lampu. Konsumsi tetap dilakukan juga. Jadi tidak semua tuh dikonservasi, karena kita masyarakat yang di situ yang ada di Lampu juga dia mengambil untuk mengkonsumsi. Jadi kita nggak bisa secara langsung, bang ini nggak boleh gini. Jadi karena kita sama-sama sini masyarakat, jadi kita sisihkan. Jadi itu semacam sah-sah saja dong mereka boleh mengkonsumsi. Padahal sebenarnya telur itu bisa dikonservasi. Oke, begitu. Karena kan nanti pun kita ada juga beli. Nah, kadang pas kami datang malam tuh penyu tuh tidak naik di tempat yang kita jaga tuh, naik di tempat lain. Jadi pagi itu kita tahu, ada yang bagi tahu ini ada telur penyu 60. Dia jual satu butir tuh 5.000. Satu butir telur penyu 5.000. Okay. Itu kita beli. Itu untuk ekonomi dia juga. Iya. Jadi kita beli, kita penangkaran. Oke, baik. Bang Fadil. Fahmi, sorry. Fahmi, ini kan tadi katanya suatu malam kalian memantau lah, begitulah ceritanya, memantau penyu untuk naik ke pantai bertelur. Nah, kalau seandainya telur itu tidak kalian ambil untuk dikonservasikan, apakah keesokan harinya atau keesokan lagi harinya si penyu ini akan kembali untuk melihat telurnya? Untuk penyu dia sistemnya Kak, sesudah bertelur dia langsung balik ke lautan. Jadi tidak akan kembali lagi untuk melihat telurnya? Tidak ada. Yang jadi kekhawatiran kita kalau penyu itu tidak diselamatkan, yang pertama ancamannya ialah pemburu. Itu walaupun orang pemburu itu tidak melihat secara langsung penyunya naik, tapi orang itu bisa memantau gimana kode-kode kalau ada naik penyu. Pemburu yang dimaksud adalah human, orang, oke. Yang kedua ada satu lagi hama, itu kayak biawak, terus apa lagi, macam lah. Ya, biawak itu menjadi pemangsa juga bagi telur penyu yang dinaikin sama induknya. Nah, Al-Hadi dalam dia fasenya dalam 1 tahun mereka bertelur atau bagaimana nih Bang Faizin? Dia kalau di tempat kita tuh dalam musim angin timur. Musim angin timur. Oke, Bang Al-Hadi, di musim angin timur tersebut kalian bisa tahu kapan mereka bertelur atau memang sudah tahu jadwalnya begitu? Kalau jadwal penyu bertelur itu ya misalnya dari jam bulan naik ke bulan pas di tengah di kepala kita, jam 12 itu kan, itu telurnya mulai naik pas air pasang dia naik, pas air surut dia kembali turun. Dalam 1 tahun itu berapa kali mereka bertelur? Dalam 1 tahun itu ada 4 kali, kalau nggak 3. 3 kali, 3 atau 4 kali. Nah, biasanya ini dalam satu penyu itu bertelur hingga berapa jumlahnya butir? Kalau penyu lekang 100 sampai 130 gitu. Wow, luar biasa sekali. Dan itu tapi tidak semua yang bisa kalian selamatkan begitu ya, karena juga tadi memperkirakan ada juga warga setempat yang sepertinya minta jatah begitu ya. Oke. Bang Syahrizal,
Saya agak lupa nom. Safrizal. Gimana rasanya bergabung di konservasi penyu Babah Dua Lempu ini? Ya, satu, alhamdulillah senang ya karena bisa membantu melestarikan penyu-penyu itu. Oke, tapi nanti kita akan balik lagi ya. Saya masih pengen tanya sama Bang Safrizal nih ya. Oke. Dan juga pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali tetap di ACJ.